Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Botoalit ya teman-teman, channel yang membahas tentang seputar peternakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses pembesaran anak ayam kampung ya teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kalian like, komen, dan subscribe channel saya terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, kali ini untuk proses pembesaran anak ayam kampung meliputi beberapa tahapan yang memerlukan perhatian khusus pada setiap aspek ya teman-teman, mulai dari persiapan hingga panen. Nah, berikut ini penjelasan yang lebih detail ya teman-teman. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu untuk persiapan sebelum memulai. Yang pertama yaitu pemilihan bibit. Pilihlah anak ayam kampung dari indukan yang sehat dan memiliki genetik yang baik. Misalnya jenis ayam kampung lokal seperti pelung, kedu, atau bangkok ya teman-teman. Dan pastikan bibit berusia 1 hari atau DOC atau sudah berumur 3-5 hari dengan kondisi fisik yang prima, mata cerah, bulu rapi, aktif bergerak, dan mampu makan serta minum sendiri. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk kandang. Siapkan kandang yang bersih, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Untuk fase awal bisa menggunakan kandang dalam ruangan atau kandang portabel dengan alas jerami atau sekam yang diganti secara rutin setiap 2-3 hari untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, dan ukuran kandang disesuaikan dengan jumlah ayam. Untuk 50 ekor DOC butuh luas sekitar 2-3 meter persegi dengan tinggi langit-langit minimal 1,5 meter ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk peralatan pendukung. Siapkan tempat makan atau pakanan dan tempat minum atau minuman yang cukup banyak agar semua ayam bisa mengaksesnya sekaligus ya teman-teman. Dan untuk DOC gunakan pakanan datar kecil dan minuman dengan tinggi rendah agar tidak mudah tumpah atau tercemar. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Dan selanjutnya langkah yang kedua yaitu untuk fase brooding, usia 0-4 minggu hingga tahap kritis. Suhu lingkungan, anak ayam belum mampu mengatur suhu tubuh sendiri pada hari pertama. Suhu kandang harus dijaga antara 35-37 derajat Celcius. Kemudian dikurangi 2-3 derajat Celcius setiap minggu hingga mencapai suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius pada minggu keempat. Gunakan lampu pemanas, misalnya lampu infrared atau bohlam 100 watt atau pemanas listrik untuk menjaga suhu yang stabil. Nah, dan untuk pakan, berikan pakan dengan kadar protein tinggi 22-24% seperti pakan DOC komersial atau campuran buatan sendiri, misalnya tepung ikan 30%, tepung kedelai 20%, dedak halus 40%, dan vitamin mineral tambahan 10%. Berikan pakan sebanyak 4-6 kali sehari dengan porsi yang cukup, namun jangan terlalu banyak agar tidak basah dan membusuk ya teman-teman. Nah, dan untuk air minum, pastikan air bersih selalu tersedia. Tambahkan vitamin C atau elektrolit pada air selama 1-2 minggu pertama. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ganti air minimal 2 kali sehari ya teman-teman. Nah, dan untuk kesehatan, lakukan pembersihan kandang setiap hari dan pantau kondisi ayam secara berkala. Berikan obat cacing secara preventif pada minggu ketiga atau sesuai anjuran dokter hewan. Nah, dan selanjutnya hindari kontak dengan ayam lain yang tidak sehat atau hewan peliharaan lainnya ya teman-teman. Nah, dan untuk pertumbuhannya, pada akhir fase ini bobot ayam biasanya mencapai 200-300 gram per ekornya dan bulu mulai tumbuh lebih lebat ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk fase starter usia 4-8 minggu, yaitu tahap adaptasi.
Suhu dan kandang bisa mulai dipindahkan ke luar ruangan jika cuaca mendukung, atau tetap di dalam dengan ventilasi yang lebih baik. Suhu sudah bisa dibiarkan sesuai suhu lingkungan sekitar ya teman-teman. Nah, dan untuk pakan, kurangi kadar protein menjadi 18-20% dengan menggabungkan pakan konsentrat starter dengan dedak, jagung giling atau tepung jagung. Bisa juga mulai memberikan makanan alami seperti daun kangkung, bayam atau serangga kecil. Jika ayam sudah bisa mencari makan, berikan pakan 3-4 kali sehari ya teman-teman. Nah, dan untuk pengaturan kandang, tambahkan luas kandang agar ayam memiliki ruang untuk bergerak lebih banyak, sekitar 0,5 meter persegi per ekornya, dan pasang tiang atau tempat bertengger sederhana agar ayam mulai terbiasa bertengger seperti ayam dewasa ya teman-teman. Nah, dan untuk pertumbuhannya, bobot ayam mencapai 500-700 gram per ekor pada akhir fase ini, dan ciri khas ayam kampung mulai terlihat, misalnya bentuk paruh dan kaki yang lebih kuat ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk fase grower, usia 8-16 minggu, yaitu tahap pertumbuhan cepat. Untuk pakan, kadar protein dikurangi menjadi 16-18% dengan pakan yang lebih banyak mengandung karbohidrat, misalnya jagung, dedak atau tepung singkong. Berikan pakan 2-3 kali sehari dan biarkan ayam keluar kandang untuk mencari makan sendiri di area terbuka jika memungkinkan ya teman-teman, agar mendapatkan makanan tambahan seperti serangga, biji-bijian atau rumput. Nah, dan untuk kandang dan lingkungannya, gunakan kandang dengan luas yang lebih besar sekitar 1 meter persegi per ekornya, dan tempat bertengger yang lebih tinggi. Pastikan kandang terlindungi dari hujan, panas matahari langsung, dan pemangsa seperti tikus, ular atau burung pemangsa. Nah, dan untuk kesehatannya, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggu dan berikan vaksinasi sesuai jadwal, misalnya vaksin ED atau IB pada minggu ke-8 dan ke-12 ya teman-teman. Dan jagalah kebersihan kandang dan area sekitar agar tidak menjadi sarang penyakit. Nah, dan untuk pertumbuhannya, bobot ayam mencapai 1-1,2 kilo per ekor pada akhir fase ini. Ayam jantan mulai menunjukkan ciri khas seperti cengger dan bergigi yang lebih besar ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman di video kali ini. Semoga bisa menghibur dan juga bisa bermanfaat buat rekan-rekanku semuanya, khususnya para peternak ayam kampung rumahan. Ya, saya tutup dulu videonya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.